Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin shaimin shaimat, anak-anak ustadz yang ustadz sayangi karena Allah, beserta pesantren kilat SMP Swasta Siti Hajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam suasana Ramadan, dalam suasana ibadah yang penuh berkah, ibadah yang dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah selama bulan suci ini. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita pada hari yaumul qiyamah termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas dan berhak mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustadz yang ustadz sayangi dan banggakan, tema kita kali ini tentang dosa-dosa kecil yang terlupakan dalam dunia medsos. Shaimin shaimat, anak-anak ustadz yang ustadz sayangi dan banggakan, dunia hari ini tidak terlepas dari dunia medsos. Baik yang kecil, yang muda, yang tua, itu tidak bisa terlepas dari medsos. Tapi ingat, sejauh manakah dampak medsos ini bisa bermanfaat bagi kita, kalangan umat Islam, khususnya bagi anak-anak sekalian, dan sejauh mana pulakah dampak negatifnya bagi kita umat Islam, khususnya juga untuk anak-anak sekalian. Shaimin shaimat rahimatullah, anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, medsos ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan pahala ketika kita bisa menjadikan medsos ini adalah sebuah pencerahan atau sebuah pemberdayaan dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian medsos ini akan menjadi ladang ibadah bagi kita, ladang pahala bagi kita apabila kita jadikan medsos ini menjadi sumber inspirasi yang baik. Tapi ingat, kelihatannya terkesan agak lebih menonjol hari ini apabila medsos itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka tanpa kita undang, medsos itu sendiri akan menjadikan kita menjadi sumber ladang dosa. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang sering terlupakan, yang seringkali kita kadangkala sengaja ataupun tidak sengaja pernah terlibat di dalamnya, adalah yang pertama yang sering kita lihat adalah penistaan terhadap agama lain. Anak-anak ustadz yang ustadz sayangi dan banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang gampang saja menghina, mencemoohkan agama atau orang lain. Dalam pandangan Islam, apapun agamanya, kita dilarang, haram hukumnya untuk mengejek atau menyakiti orang meskipun tidak satu agama dan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang amat lemah lembut. Tidak hanya berlemah lembut kepada seorang muslim, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ramah tamah, bermuka manis, bersikap baik kepada orang-orang kafir.
Ini seharusnya menjadi contoh bagi kita. Tapi hari ini kita umat Islam sering sekali merasa tersakiti dengan adanya ulah tangan orang-orang Yahudi, ulah tangan orang-orang yang ingin Islam itu menjadi lemah. Baru-baru ini kita sama-sama mengetahui penistaan agama yang dilakukan oleh seorang presiden Prancis semuanya. Ini adalah merupakan dari salah satu akibat medsos yang bisa menyakiti hati umat Islam. Umat Islam bereaksi seluruh dunia memprotes penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian baru-baru lagi kita menyaksikan ada seorang pemuda yang menghina Nabi juga, faul ya. Mungkin sama-sama kita tahu itu juga sikapnya juga menyakiti hati umat Islam. Nah, baik orang kafir, terlebih kita umat Islam dilarang untuk menyakiti orang-orang yang di luar agama kita. Karena Nabi tidak pernah sama sekali mengajarkan kepada kita untuk menyakiti, menyerang ataupun mengejek agama lain. Hadis Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi, berbuat baiklah kamu, berkasih sayanglah kamu di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya makhluk langit akan menyayangi kamu di bumi. Soimin, soimat, anak-anak Ustadz sayangi dan banggakan kepada Allah. Kemudian yang amat sering kita dengar dan saksikan itu adalah di medsos terlalu bebasnya orang berekspresi. Yang paling sering adalah yang menjadi sumber ladang dosa itu adanya bertebarannya foto-foto pornografi, foto-foto seksi yang mengumbarkan aurat-aurat, yang mengumbarkan aurat-aurat para wanita sehingga bisa dikonsumsi oleh seluruh khalayak ramai. Nah, ini dampaknya akan berpengaruh besar dengan generasi-generasi kita, terutama anak-anak sekolah kita. Oleh karenanya, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi dan banggakan, jauhilah, hindarilah ikut masuk dalam ruang yang namanya konten-konten yang pornografi, konten-konten yang sifatnya seksi ataupun yang tidak baik yang diharamkan oleh agama kita. Jangan pernah sekali-sekali terlibat, karena yakin dan percayalah, apa yang kita lihat yang disuguhkan oleh media itu kepada kita merupakan cara mereka untuk melemahkan pemikiran-pemikiran anak-anak generasi kita agar pola pikirannya, ya, otaknya terfokus kepada yang namanya pornografi. Sangat berbahaya. Maka tidak heran kita melihat ketika dia masih sekolah, yang ada dalam benak pikirannya adalah pacaran atau berhubungan dengan lawan jenis. Padahal pada usia yang produktif seharusnya dia belajar. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini akibat pengaruh media. Belum lagi kalau kita melihat pengaruh televisi. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian potensi-potensi dosa yang terlupakan kadang-kadang kita lihat dalam dunia medsos ini, yaitu adanya pendangkalan akidah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus pelihara, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Artinya
ketika kita menyaksikan dalam dunia medsos itu yang berpotensi untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka, maka tugas kita sebagai seorang abang untuk menyelamatkan adik-adik kita, untuk menyelamatkan teman-teman kita agar tidak terjerumus ke dalam bentuk yang namanya pornografi, yang namanya pendangkalan akidah, yang namanya penistaan agama, mengejek saudara-saudaranya meskipun yang tidak seakidah dengan dia. Nah, artinya kita adalah harus pandai memilah dan memilih mana yang bisa mendatangkan pahala bagi kita ketika kita bersosialisasi dalam dunia medsos. Shaimin shaimat rahimakumullah, anak-anak ustadz yang ustadz sayangi dan banggakan. Islam adalah agama yang selalu menuntun umatnya untuk selalu berinovasi. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, meningkatkan kemampuan teknologinya. Bahkan Islam sangat menganjurkan. Tapi ketika kita mampu dengan penguasaan teknologi itu, mampu memberikan manfaat pada orang lain, maka itulah yang bisa ditolerir dalam agama kita, bermanfaat. Tapi ketika kita tidak mampu menjadikan medsos itu sebagai ladang pahala, maka na'udzubillah min dzalik akan menjadi sumber dosa bagi kita dan keluarga kita. Semoga kita terhindar dari yang namanya sumber-sumber dosa dalam dunia medsos dan menjadikan medsos ini menjadi ladang pahala bagi kita. Hadirin shaimin shaimat, anak-anak ustadz yang ustadz banggakan sayangi, inilah tausiah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.